Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita mendengarkan kisah lanjutan daripada perjalanan Nabi Musa alaihissalam setelah beliau menyelesaikan persoalan yang ditemukan oleh para penggembala saat itu. Ada harapan dari diri Nabi Musa pada saat beliau bisa menolong orang lain. Ada harapan imbalan yang dinantikan. Fasaqolahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa setelah berhasil menyelesaikan persoalan dan membantu memberikan minum ternak kedua gadis tersebut, maka beliau berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan satu kebaikan. Dalam hal ini adalah makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Kaum muslimin wal muslimat, hal ini yang akan menjadi jalan bahwa sesungguhnya dua orang gadis, tepatnya salah satu di antara keduanya, menaruh hati pada diri seorang Musa muda yang saat itu telah berhasil memberikan pertolongan kepadanya. Maka dengan bahasa sang putri menyampaikan salam dan permintaan ayahnya untuk bisa bertemu dengan Nabi Musa, disampaikanlah kepada Nabi Musa. Ada sebuah kisah yang berikutnya disebut bahwa ketika mereka dalam proses perjalanan menuju tempat kediaman dua gadis itu, maka Nabi Musa meminta agar supaya Nabi Musa lah yang berada di depan, bukan mengikut di belakang kedua gadis itu. Bukan berarti Nabi Musa tahu tempat dan lokasi kediaman kedua gadis itu. Tapi inilah bukti bahwa seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menjaga diri dari berbagai macam peluang-peluang dosa. Bagaimana kita bisa bayangkan di perjalanan gurun Sahara, tidak tahu siapa itu orang, mengenal atau tidak, tapi seorang Nabi Musa hendak diantarkan ke tempat tinggal kedua orang gadis, dan beliau meminta agar Nabi Musa yang berada di depan. Pada saat akan belok ke kanan, lemparkan batu ke arah kanan. Pada saat belok ke kiri, lemparkan batu ke sebelah kiri. Begitu arahan Nabi Musa sampai perjalanan selesai, tiba di kediaman kedua gadis itu. Kaum muslimin wal muslimat, ini menunjukkan pelajaran bahwa sebenarnya ada kesempatan bagi seorang Nabi Musa muda untuk bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang bersifat syahwat. Apabila seorang perempuan diikuti dari arah belakang, maka bisa jadi dengan leluasa dia bisa memandang, memperhatikan apapun yang ada pada diri seorang perempuan itu. Tapi dalam hal ini tidak untuk Nabi Musa. Beliau memilih untuk
berjalan tidak bersama-sama, tidak berada di dekatnya, apalagi berhimpitan badan, sebagaimana yang saat ini kerap terjadi. Nabi Musa memilih untuk jauh agar tidak bisa memandang hal-hal yang mengandung sebuah dosa dan kesalahan, karena setiap kali beliau melakukan kesalahan, beliau selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kemudian kembali sang gadis terpesona dengan akhlak yang ada pada diri seorang yang masih belia. Beliau adalah Nabi Musa alaihissalam yang telah diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala, diberikan ilmu untuk menjadi seorang nabi dan rasul yang akan bisa menghentikan kezaliman Fir'aun dan menjadi pemimpin Bani Israel saat itu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setibanya di rumah, ada kata-kata yang indah yang juga tidak perlu kita ragukan dan pasti kita selalu ingat dengan bahasa Al-Quran itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti episode berikutnya. PIB TV, Media Dakwah Pesantren Imam Bukhari.